Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan tentang mimpi, Gus. Saya di kemarin pernah mimpi. Mimpi saya begini, Gus. Kalau biasanya orang ada di bawah matahari, bayangannya kan hitam. Rata-rata hitam. Lah itu kok saya ada di bawah matahari, bayangan saya kok saya. Gitu loh, Gus. Bayangan saya. Lah besoknya saya kerja, saya kan orang becak. Besoknya saya becak, ada di panggonan becak, pangkalan becak. Saya mau nawarin si penumpang, saya nggak bisa. Stop dulu. Boleh saya tanya? Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian kitab Al-Hikam, yang pada malam hari ini kita sudah sampai pada pasal 42, di mana Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu cara bagaimana cara di dalam hati kita itu yang namanya sifat basariyah itu bisa keluar, tidak menguasai dalam hati kita. Sebab jikalau hati seorang salik, sifat basariyah itu belum disikap oleh Allah, maka hati seorang salik itu masih belum bisa bertemu Allah. Apa sifat basariyah itu? Sifat yang mendorong hati kita untuk ngaku-ngaku. Itu sifat basariyah. Buahnya sifat basariyah adalah bisa jadi hasud, bisa jadi riya, bisa jadi takabur, dan lain sebagainya. Dalam bab lain mungkin sarujuk dengan pasal 42 ini, Pak, menyebutkan bahwasannya di dalam jagatnya hati ini ada semacam pohon. Ada kalanya pohon itu disebut pohon basariyah. Istilah pohon, ya. Ada pohon juga basiroh. Siapapun kita, apabila hati ini yang subur itu pohon basariyah, maka sifat yang muncul dalam hati kita adalah sifat madmumah. Apa sifat madmumah itu? Sifat yang Allah cela. Tadi saya katakan buahnya itu ada kalanya riya, takabur, hasud, dan lain sebagainya. Sehingga ujung-ujungnya kita itu hati tidak akan pernah muncul dua kesadaran.
Kesadaran pertama adalah la haula wala quwata. Kesadaran yang kedua adalah illa billah, tidak bisa. Ini mungkin di dalam Al-Quran disebut sebagai jiwa yang menjadi budaknya hawa nafsu. Beda dengan ketika saat hati itu yang subur, pohon basiroh. Ini sifat yang muncul di dalam hati seseorang berbalik arah dengan sifat basariah. Inilah yang disebut sifat yang terpuji. Qanaah, sabar, tawakal, ikhlas, dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan hal ini, maka malam hari ini kita akan membahas pasal yang 42 tentang masalah ukhruj minal basariyati. Ukhruj, keluarlah, minal basariyati, saking sifat basariyah. Bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan sifat basariah dalam hati? Bapak Ibu hadirin, ilmu ini sebatas dijadikan sebagai petunjuk. Walaupun ilmu ini nanti Allah sudah mengasih kefahaman, tapi jikalau tidak kita teruskan berbentuk amaliyah, mempraktekkan, maka ilmu yang menjadi satu petunjuk ini tidak ada gunanya. Nanti kita bahas bagaimana cara untuk mengamalkannya. Ukhruj, metuwa sira min ausafi basariyatika angkuli wasfin munakisin. Metuwa sira saking piro-piro sifat basariyah kemanungsaan, angkuli wasfin, saking saben-saben sifat munakidin, kang nulayani, bertentangan, liubudiyatika, maring sifat kumawulo panjenengan. Keluarlah dari sifat basariyah, karena sifat basariyah itu bertentangan dengan ketetapan sifat kita, Pak. Sifat kita sebagai makhluk jelas la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan hal positif atau mencegah perbuatan negatif, tidak bisa. Lah terus siapa yang berlaku dalam diri kita yang seakan-akan bisa melakukan satu perbuatan positif, mencegah tidak melakukan negatif? Illa billah. Semuanya itu bisa terjadi semata-mata karena rahmat Allah, pertolongan Allah dalam diri kita. Berarti sumber
bisanya melakukan hal positif dan mencegah hal negatif itu bukan dari kita, dari Allah. Lah, berhubung hati kita terkuasai oleh sifat basariyah, maka dalam hati kita rasa pengakuan diri atas diri kita yang bisa melakukan. Loh, inilah nafsu itu dorong terhadap diri kita untuk ngaku-ngaku dilewatkan sifat basariyah tersebut. Akhirnya kita nggak ada kesadaran, Pak. Ketika sedang sesudah perbuatan yang terjadi itu dalam hati nggak ada kesadaran kalau semua itu datangnya illa billah. Malah dalam hati kita mengakui kita, Pak. Yo niki lho maksudnya bertentangan. Li ubudiyatika terhadap sifat kumawulo asline kehambaan kita. Sampai kapan ini? Ini kalau boleh saya katakan perilaku yang seperti ini miturut surat Al-Anbiya ayat 87. Perbuatan yang dolim pada Allah. Sebab ayat ini menjelaskan tentang beliau Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika saat beliau itu ajarannya ditolak oleh kaum, hati beliau itu sakit, gelisah, medongkol, langsung kaum ditinggal. Karena beliau dihujat, Pak, dicaci, bahkan ajarannya beliau itu dikatakan zalika zolalatun. Kaum itu mayoritas bilang gitu. Akhirnya beliau itu meninggalkan kaum itu dengan keadaan medongkol, hijrah. Nah, di tengah perjalanan beliau ditenggelamkan Allah di laut dan ditelan oleh ikan yang besar. Loh, di dalam beliau bertobat, berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pak, Bu, setingkat nabi, setingkat rasul berani ngakoni kalau dirinya dolim pada Allah hanya persoalan sepele. Terus dikembalikan pada kita sekarang. Berapa puluh tahun kita gak menyadari kalau semua itu datangnya dari Allah, bukan diri kita, malah kita akui dari kita atau dari makhluk lain. Berkali-kali Bapak Ibu, yang disebut taubatan nasuhan seperti Nabi Yunus tadi. Jenengan ketika sudah bisa hati menerima pelajaran-pelajaran risalah baginda Rasul terkait masalah tauhid, pasti akan muncul kesadaran. Manakala fungsi la haula wala quwata illa billah itu jenengan amalkan. Kalau hanya ngaji aja,
nggak bisa, Pak. Kalau tidak didorong, diteruskan dengan kholwat atau laku, mboten saged. Lah persoalan laku niki boleh dalam keadaan jenengan apapun bisa. Di tengah kerja bisa, di tengah keluarga juga bisa. Tidak harus jenengan iki menyendiri. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bisa dengan apapun. Yang terpenting jenengan tahu caranya. Bagaimana caranya? Simple. Setiap kali jenengan ngadepi persoalan, hati harus dilatih terus untuk berzikir ismudat pertama. Hati harus sesering mungkin mengucapkan ismudat, wadhkur isma rabbik bukratan wa asila. Ucap Allah, Allah. Sambil gitu hati sampean wajib merasakan kalau Allah itu hadir. Kalau yang memiliki nama Allah itu hadir. Buktinya kalau Allah hadir, gerak semua makhluk termasuk diri kita. Itu yang gerakkan adalah Allah. Loh, inilah netepi liubudiyatika, netepi kesadaran kalau kita makhluk itu bersifatkan la haula wala quwata. Lalu pergerakan dalam objek kita itu milik Allah. Loh, kalau jenengan sudah ada kesadaran dua di sini, maka disinilah Pak awal proses perjalanan si salik. Ketika kholwat mesti bisa ketemu Allah, sekalipun itu hanya 1 menit, bahkan gak ada 1 menit. Tandanya bagaimana kalau itu sudah dikatakan bertemu Allah? Rasa yang muncul dalam hati Anda, dalam hati kita, itu sudah bukan kita yang bisa melakukan satu perbuatan. Akan tetapi hidup dalam diri kita ini yang disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, ini berarti sifat basariyah saat itu disikap Allah. Sudah dihilangkan Allah. Tinggal pertanyaannya, kita masih tetap menjaga dzikir tersebut mboten? Masih tetap menjaga dzikir tersebut enggak? Kalau masih tetap, maka sifat basariyah tidak mungkin Allah izini untuk subur lagi. Malah yang subur adalah pohon atau sifat basiroh. Tapi awas, awas. Kadangkala akal jenengan niki di-off-kan Allah. Kadang-kadang loh Pak, kadang-kadang
Ketika akal ini sudah di-off-kan Allah, jenengan nggak bisa diajak komunikasi, mboten saged. Siapapun yang ngajak komunikasi tidak bisa. Loh, kok begitu Son? Terus memang seperti itu. Hati jenengan sudah tidak bisa menyaksikan selain Allah. Nggak bisa. Dalam kondisi apapun, nggak bisa. Oleh karena hati sampean ini dipenuhi oleh nur makrifat, sehingga yang tampak dan yang nyata adalah adanya Allah, maka selain adanya Allah itu jelas digeser oleh Allah. Sehingga ketika dihadapkan keinginan nafsu yang paling puncak, hati jenengan tidak tergoda. Itu paling puncak loh, nggak tergoda. Kedua, keadaan hati sampean ini tidak ada rasa gelisah, khawatir, bahkan takut. Allah sampaikan ini di dalam surah Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yes, ini buahnya. Tapi satu hal yang harus diingat, Pak. Keindahan, kedamaian, keabadian, ketentraman itu tidak terletak dunia kita mewah. Tidak. Kedamaian, ketentraman, keabadian ketika hati itu berjumpa pada Allah. Bisa bersaksi, menyaksikan hanya illallah. Itu sehingga beliau itu tidak mudah bisa terpengaruh dengan keindahan alam dunia ini. Karena apa? Karena secara ruhania dia sudah di alam akhirat. Siapa yang sudah bisa merasakan indahnya alam akhirat, maka dia tidak mudah terpengaruh dengan indahnya alam dunia. Mudah. Mengapa kita diperintahkan untuk keluar dari sifat basariyah, cerai dengan sifat basariyah jiwa ini? Karena sifat basariyah itu bertentangan dengan sifat kehambaan kita sejatinya. Sifat sejatinya kita la haula wala quwata. Litakuna, supaya opo? Supaya apa? Kita itu disuruh untuk cerai dengan sifat basariyah, litakuna krono arai ono opo ngunu
linida ilhaqi iku mujiban litakuna drapun supaya ono apa hati jenengan ya iku linida ilhaqi gampang ya ngerungokno mendengarkan mudah mendengarkan panggilan Allah al-haq iku mujiban wa min hadratihi qoriban iku mujiban nyembadani apa nyembadani itu melaksanakan wa min hadratihi iku qoriban lan hadire ati sowane ati jiwa dateng Allah iku qoriban Allah terasa dekat. Mengapa kita harus pisah? Pertama karena itu bertentangan sifat basariyah. Kedua supaya jenengan iki mudah melaksanakan panggilan Allah. Gusti Allah itu manggil itu Pak supaya bertemu terhadapnya itu tidak hanya lewat azan sholat saja ndak, lewat jenengan makan. Mana panggilan Allah? Lapar. Akhirnya hati ada keinginan untuk makan. Jadi lapar itu termasuk panggilan Allah. Kalau jenengan tahu itu panggilan Allah, tujuan orang makan secara ruhaniyah, secara hati tidak bertujuan untuk mencari hilangnya lapar alias datangnya kenyang, enggak. Apa tujuannya? Bertemu Allah. Caranya ya tadi loh, lewat dzikir. Akhirnya dengan dzikir itu kesadaran dua muncul dalam hati. Kalau diucapkan loh ya, oh ternyata saya itu makhluk, tidak bisa apa-apa. Yang kedua, sadar, oh aktivitas makan ini milik Allah ternyata. Loh ini Pak, berarti bertemu dikala waktu makan. Bahkan ketika saat jenengan suami istri melakukan kewajiban malam Jumat, niku ada panggilan Allah. Tinggal hati kita itu mencari nikmatnya syahwat ataukah nikmatnya bertemu Allah. Hanya itu. Kita secara syariat Pak dipanggil Allah lewat azan. Oke, kita laksanakan sholat. Berhubung hati kita belum muncul kesadaran dua, sebab ilmu tauhid kita tolak. Apa yang terjadi hati kita? Saya nggak usah jawab, jenengan bisa jawab sendiri. Nggak bisa Pak. Sholat kita itu dikategorikan seperti surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, yaitu khosyi'un, khosyi'in, boten saged. Tidak bisa Pak. Di situ kita dikatakan sholat yang kita lakukan itu betul-betul ini wajah tu wajiyah, nggak bisa Pak. Buktinya lazatnya sholat, nikmatnya bertemu Allah nggak pernah terjadi pada diri kita.
Enggak pernah. Berarti Allah manggil niku berbagai macam cara. Iya. Tidak hanya sholat, tidak hanya haji, semua. Apapun yang terjadi. Makanya saya ditanya, Son, torikoi Kanjeng Nabi niku nopo? Ada yang bertanya, saya seperti itu. Torikoi kula jalan toh Pak. Jalan, fasilitas yang Allah hadapkan dengan tujuan hakikatnya adalah menghadap dan bertemu Allah. Jawab saya sederhana. Seluruh aktivitas yang beliau lakukan, yang terjadi pada beliau, mesti kesadaran dua muncul. Saya tidak bicara Qadriyah, Qadariyah, Sadiliyah, Satoriyah, Akmaliyah dan lain sebagainya. Saya tidak bicara itu. Karena pada saat zaman Kanjeng Nabi, thariqah yang disebut tadi belum muncul toh Pak? Belum muncul. Itu muncul setelah beliau wafat, dikembangkan oleh para sahabat dan lain sebagainya. Jadi jenengan sholat ikut thariqah miturut zaman Kanjeng Nabi. Intinya segala aktivitas apapun yang terjadi pada beliau baginda Rasulullah, hati beliau selalu munajat datang Allah. Beliau selalu berzikir pada Allah. Bukti waktu beliau Isra dan Mi'raj, surat Al-Isra ayat 1, di situ disematkan satu kalimah asra bi abdihi. Asra diperjalankan. Subhanalladzi asra kang nglakokake sapa ladzi bingabdihi kelawan kawulane. Alladzi maksudnya kanjeng Nabi. Loh, setingkat Rasulullah itu gak berani ngaku-ngaku bisa berangkat sendiri Pak. Lah kok kita sebagai umatnya kok berani ngaku-ngaku? Ini contoh kecil aja. Bapak Ibu, sekarang gak usah saling menyalahkan. Semua itu jawaban karena di dalam hati kita terkuasai oleh nafsu. Ini proses Pak. Akhirnya sifat basariyah yang berlaku dalam hati kita, sehingga ketika kita melakukan apapun mesti rasa yang muncul iman di dalam hati kita Pak yang melakukan. Jadi inilah letak kesalahan hati kita. Letak kesalahan hati kita. Makanya langsung Allah menurunkan ayat huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Gini persoalane. Supaya hati sampean kali kula itu terbebas dari jeratan nafsu lewat sifat basariyah. Di samping kita dengan mudah mendengarkan itu panggilan Allah bukan nafsu.
wa min hadratihi iku qoriban. Sehingga kita mudah, Pak, mudah terasa dekat dengan Allah karena hati selalu melaksanakan zikir dan dzikir. Lanjut. Wal makna ukhruj min sifatikumul basariyati ai sifatis sayyiati wad daniati. Keluarlah dari beberapa sifat basariyah, yang maksud sifat basariyah itu sifat yang jelek, sifat yang Allah cela, sifat yang bertentangan dengan aslinya sifat kita sebagai manusia, yaitu bi'ubudiyatikum. Mengapa harus kita mutus hubungan dengan sifat basariyah? Liyashula alaikum qabulu da'watillah wa taqarrubu ilaihi waliqaihi, supaya gampang jenengan kalih kula niki ati iki mendengarkan panggilan Allah. Kalau hati sampean sudah sering berzikir apa yang kusebut di atas tadi, wis mesti ketika keinginan apa muncul dalam hati jenengan, mesti sadar langsung kalau bukan keinginan kita. Keinginan itu sumbernya milik Allah. Wa taqarrubu ilaihi waliqaihi. Dan disinilah jenengan akan semakin dekat dan bertemu Allah. Makanya tadi saya katakan, kalau hati seseorang itu selalu berzikir, maka Allah akan mentakdirkan hati jenengan untuk semakin terasa dekat dan bertemu Allah. Dan ini, Pak, tidak semua orang mau laksanakan ini. Jangankan melaksanakan, Pak, menerima risalah Kanjeng Nabi di jalur tauhid, enggak semua orang. Akhirnya jadinya apa kita manusia itu? Mingkol bin rohibin, menjadi hati yang condong terhadap selain Allah. Kalau ini dibiarkan terus menerus, Bapak Ibu, mohon maaf, Allah sudah menjawab dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Apa? Ghisawatu walahum adzabun azim. Naudzubillah. Dikunci, Pak, hati ini, sehingga hidayah yang datang nggak akan membekas laksana kita mengukir di atas air. Di atas air kita gambar atau ngukir gambar kuda, langsung hilang, nggak ada. Makanya saya sering memohon dengan sangat, oleh karena keadaan umat Islam khususnya Indonesia, saya memohon dengan sangat terhadap seluruh para alim ulama untuk mengajarkan tauhid terhadap kita sebagai umat. Tidak hanya kita diajarkan ilmu salaf saja, Pak, ilmu syariat saja, Pak, supaya ini diajarkan di tengah-tengah masyarakat.
Sebab sepanjang manusia hatinya tidak mau terima itu tauhid, selama itu ketika kita beribadah tidak bisa mengesahkan Allah. Iku rumus, sudah rumus, nggak bisa dibantah. Lanjut, asarhu yang kosimu kebagi apa al insanu menungso bitabiatihi kelawan karakter sifatin nas ila kismaini maring rong werna. Sifate menungso iku kebagi kalih, Pak. Dohirin wa batinin, baik secara dohir maupun secara batin. Lah nikilah golongan yang di dalam Al-Quran itu ketika tauhid itu disampaikan, manusia itu ada dua kelompok. Faminhum man hadallah, yang kedua wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Satu mau menerima, satu sih bersikukuh ngetutno jalani nafsu. Satu gelem menerima hidayah akhirnya berpisah dengan sifat basariah, yang satu masih tetap bersukaria ingin berjalan di atas jalannya sifat basariah. Wasifatul badaniyatu yaiku hiya allati tata'alluqu wa taqumu bil a'dha'il badaniyah. Sifat-sifat yang disebut badaniyah itu yaitu sifat yang ada kaitannya dengan perilaku jasmani anggota badaniyah. Apa sifate badaniyah niki? Ngeten, menungso niku wonten sing laku taat jasade, ada yang laku maksiat. Udah dua warna ini. Ada yang istiqomah melakukan ketaatan, ada yang tidak bisa meninggalkan alias istiqomah dalam kemaksiatan. Artinya ada yang melanggar hukum, ada yang tidak melanggar hukum. Jasmani, makanya di situ kan hukumnya ada dua, al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah yang menjalankan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Dah. Namun pertanyaannya adalah ruhaniyah kita kemana? Wal ahkamu allati tuf'alu kismani, dan hukum-hukum yang kita lakukan itu terbagi menjadi dua. Mana? Yaiku makana minha muafiqon lil awamir ay at-ta'ati wan nawahi ay maksiatin fil ahkamis syariati, di dalam hukum syariat. Yaitu tadi hukum-hukum yang terjadi pada jasmani ini terbagi dua, yaitu taat dan maksiat, itu secara syariat. Pertanyaannya, bagaimana sifat-sifat secara hakikat rohaniyah hati kita? Wattaba'u al-batinu huwa iku at-taba'u alladzi kang fil qalbi dalam ati
tegese ati ai arruhi ruh. Tobiat sifat batiniah sampen kali kula iku sifat-sifat yang terjadi di dalam hati atau ruh. Nah, aku wis gak bahas sifat jasmani, sekarang bahas sifat rohani. Wayang qasimu aidan ila kismaini, begitu juga sifat rohani itu terbagi menjadi dua seperti jasmani tadi. Bundi rupane al-haqqa, rupane al-haqqi wal batili, perkara yang hak, perkara yang batil. Tegese hak dan batil mana? Kalau hak itu adalah al-imani, iman, percaya menetapkan semua itu dari Allah, tidak dari kita. Ini al-haq. Hati yang sudah menyadari segala apa yang muncul dan timbul di alam ini dikatakan al-haq. Jenengan kali kula ati rasa yang muncul dari Allah, bukan dari kita. Niku al-haq. Al-batil mana? Wasyirki, syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan yang lain berupa apa? Diri kita. Satu contoh, saya. Dalam hati saya muncul iman kalau saya yang bisa ngaji ini sumbernya dari saya. Klason, syirik ini Pak. Bukan miturut syariat loh ya, tapi miturut hakikat. Syirik saya. Dan ini ternyata dulu Pak sering kita lakukan. Tidak ada iman belas sama sekali pada Allah. Lesan mengatakan aman tu billah, tapi hati kita imannya gaduh-gaduh. Selalu dan selalu muncul dan timbulnya itu dari makhluk iman kita. Itu namanya syirik. Disebut syirik khafi, halus. Berarti ini sifat basariyah masih berkeliaran dalam hati kita. Masih berkeliaran. Makanya bahasa Ibnu Athaillah, ukhruj, pegatono, berpisahlah, keluarkan sifat-sifat basariah di dalam hatimu yang seperti itu. Caranya sederhana tadi yang saya katakan di depan sebagai kesimpulan. Wa huwa al-muwafiqu li hukmil haqiqati. Wa huwa lan utawi iman dan syirik iku al-muwafiqu nyocoki li hukmil haqiqati, terhadap hukum hakikat. Berarti jasad iki dihukumi hukum syariat, roh dihukumi hukum hakikat. Falman hiu fi hadzal hukmi huwa al-i'tiqadul qalbi fil kauni ladzi yaqumu bi kulli amrin. Falman hiu mencegah, meninggalkan. Artinya hukum ini, hukum hakikat itu didik ning ati sampean supaya menjauhkan diri dari sifat basariah dan atau larangan di dalam hati sampean ini
beriktikad, berkeyakinan bahwasanya perkara itu dari makhluk. Kita dilarang, Pak. Hati ini dilarang untuk beriman bahwasanya segala hal apapun yang muncul dan timbul itu dari makhluk. Alias hukum ini mendorong hati sampean untuk beriman hanya kepada Allah. Makanya mengapa syahadatnya itu ada istisna berupa illah. Asyhadu alla ilaha illallah. Istisna illah itu istisna. Mengapa harus dikecualikan? Sebab karena ada selain Allah dalam hati. Kok dalam hati tidak ada selain Allah? Enggak butuh istisna. Istisna itu apa? Kalimat yang dikecualikan. Mengapa harus ada istisna? Karena proses kita sejarah sebelum fitrah hati dikatakan beriman, itu hati kita itu syirik. Nah itu tadi contoh, hatiku ada iman, ngaji iki sumber dari saya, sholat sumber dari saya, kerja sumber dari saya, menghasilkan apapun itu sumber dari ikhtiar usaha saya. Kalau secara syariat sih dimaklumi. Kalau sudah kita menginjak kerana hakikat, nggak ada maklum, Pak. Syirik ya syirik sudah. Loh. Karena ada selain Allah di dalam hati kita lah, akhirnya ada istisna yang dikecualikan. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, wajib ku imani, wajib ku puja, ku puji illallah, kecuali Allah di situ. Makanya dalam pendidikan tauhid la ilaha illallah itu kan ada keterangan nafi, ada keterangan isbat. Tauhid yang paling dasar nih gile. La ilaha illallah di syariat itu ada. Dan itu juga sudah tertuang di dalam Al-Quran. Amal amrul ma'muru bihi fahuwa ayyumina al-qalbu opo al-qalbu bil ilahi al-wahidil mutasarrufi fi kulli syai'in. Amal amru tadi kan larangan, sekarang perintah. Amal amru anapun utawi piro-piro perkara al makmuru kang den perintah bihi kelawan menungso ati ya iku fahuwa utawi perkara sing diperintah iku ayyumina supaya yento iman sira, supaya iman opo al qalbu ati bil ilahi kelawan pangeran al wahidi kang tunggal. Dalam hukum hakikat perintahnya adalah kita diwajibkan untuk hanya beriman kepada Tuhan yang tunggal. Islam bicara Allah, dalile kul huwallahu ahad, tunggal. Tunggal dalam hal apa? Al-mutasarrifi, sing nguasai, yang berkuasa, yang menggerakkan, yang mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar masuk, apapun. Fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci, semua tanpa kecuali kita wajib untuk beriman kepada Tuhan yang tunggal.
yang esa. Makanya Kanjeng Nabi dawuh lewat dawuh Allah di dalam surah Al-Kahfi kan dawuh ngeten, Kul innama ana basarum mislukum. Niki Allah yang menyuruh, disuruh dawuh, aku iki sama dengan kamu, sama manusianya, sifatnya la haula wala quwata, semua itu sumbernya illa billah. Lho niki Kanjeng Nabi lho Pak, mboten nate Kanjeng Nabi ku dawuh sembahan aku, pujin aku, bahkan anak turunku, ndak pernah miturut ayat ini. Yuha ilayya, aku iki diweni wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, rupane wahyu adalah sembahlah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Jadi Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sampai sak pendhuwur para nabi dan rasul, tugasnya itu menyampaikan dan menyuruh umatnya untuk menyembah Allah. Maksudnya Allah yang Esa, tidak terhadap beliau Pak. Nabi Isa juga begitu. Coba dibuka di dalam Al-Quran, gak pernah Nabi Isa ikut dawuh bahwasanya sembahan aku sebab aku Tuhan. Gak pernah. Gak pernah mengatakan beliau itu anak Tuhan. Gak pernah. Miturut versi Al-Quran. Intinya semua para nabi dan rasul risalahnya itu adalah menyampaikan tauhid dan isinya supaya manusia tidak menyembah selain Allah yang Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Kalau kau ingin ketemu Tuhanmu yang Esa itu, dalam ayat itu, falyamal amalan sholihan, berlakulah yang baik, berperilakulah yang baik. Ini secara hakikat hati sampean iki tidak boleh mencerminkan sifat basariah. Mboten angsal. Berlaku yang baik ini hati jenengan iki tidak bersifatkan basariah, akan tetapi diganti Allah sifat basiroh. Nah, Allah ganti itu yuk ada prosesnya Pak. Apa? Tazkiyatan nafsi. Nah ini gini, termasuk teladani Kanjeng Nabi, tazkiyatan nafsi, bebersih diri dari penyakit-penyakitnya hati, penghalangnya hati. Carane berzikir tadi. Biasakan hati selalu menyebut Allah, 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 disertakan menyadari atas kehadiran wujuding Allah, dengan bukti alam ini jenengan iki gerak, jenengan iki berkata, melihat, mendengar dan apapun. Lewat mana yang termudah jenengan monggo. Caranya gitu. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika sampean iki menghadapi berbagai macam thariqah, jalan dan panggilan Allah, jangan pernah hati kita mengadakan adanya selain Allah.
kok merasa aku saya yang melakukan, berarti saya telah mengadakan selain Allah. Miturut tauhidnya seperti itu. Tapi kalau sifat basariyah ini sudah Allah sikap buang disebabkan ada tindakan tazkiyah dzikir sampean kali kula, maka gak mungkin hati jenengan iku dengan mudah bisa menyaksikan selain Allah itu ada. Gak mungkin. Hati sampai selalu terpaut hanya pada Allah. Faidalam tastakmil apa ruhul insani au qalbuhu hukmal haqiqati fadhahara fi qalbihi ba'dus sifati al madmumati indallah. Faida lam tastakmil mongko tatkalane ora gelem tumindak sira. Apa sing ora gelem tumindak? Apa ruhul insani rohe menungso? Au qalbuhu utawa atine menungso ora tumindak apa? Hukmal haqiqati ing hukum hakikat. Jikalau ruh manusia atau hati manusia tidak berhukum-hukum hakikat, apa konsekuensinya? Fadhahara fi qalbihi apa ba'dus sifati al madmumati indallah. Maka akan nyata. Fadhahara mongko nyata fi qalbihi apa ba'dus sifat. Sing muncul dalam hati kita itu pasti sifat al-madmumah yang Allah celah. Indallah ingersani Allah. Berupa apa? Hubbud dunya. Cintane ati terhadap selain Allah. Itu pasti, Pak. Akhirnya nek miturut surat Al-An'am 79, sholat kita itu tidak wajhiyah, tapi wajah roh kita itu menghadap sifatnya wajhiyah. Berupa apa? Lilladzi fatoros samawati wal ardo, isine langit lan isine bumi. Hati kita sholatnya karena ingat atau isinya langit, surga lan pahala. Iki makhluk. Surga pahala iki makhluk, Pak. Bukan Allah. Dikatakan makhluk karena ada yang menciptakan. Makanya saya tanya, kita sholat menghadap isinya langit itu salah apa benar? Saya tidak akan menjawab jenengan piyambak sing jawab. Wal ardo, oleh ingat, oleh menghadap hanifan, condong tenan isine dunya. Isine dunya iku napa? Ya niki, dunya niki termasuk pendamping, termasuk anak, termasuk dunya brono. Sehingga mengapa hati kita teringat terhadap isinya dunia ini? Memang seperti itu. Kalau hati jiwa sampean tidak berhukum, tidak memakai hukum hakikat, hanya ahli suhud lah Pak, hatinya yang berhukum hakikat. Hanya golongan khoslah yang berhukum hatinya hukum hakikat. Sementara kita golongan am hanya berhukum hukum syariat saja. Ini nggak bisa dibantah. Memang faktanya seperti itu. Golongan kita am itu golongan apa tak? Golongan umum. Golongan umum itu golongan yang belum mengenal Allah. Sampai tahapan makrifat belum.
Kenal kita pada Tuhan kita itu sebatas nama, mayoritas nama, isim Allah. Ada yang sudah pada sifat la ilaha illallah. Lah niki enggak diteruskan ke hakikat makrifat mboten saged. Yang bendino dikir jahri sirito, belum ada dikir kesadaran, dikir yang tanpa ucapan itu belum bisa. Nah, sedangkan golongan khos beda, golongan yang hatinya sudah berzikir sirul asror dan fana'u dzikri, dzikir yang sudah tidak terucap baik di lisan maupun di hati, itulah hanya dirasa. Akhirnya muncul dua kesadaran. Nek cara Kanjeng Nabi sudah sampai sidratul muntaha, akhirnya ke mustawa. Lepas dari sifat basariyah, hati harus berhukum hakikiyah. Yes. Isine hubud dunya wahia iku al hasadu, hasud. Ana tanggane rezeki ngono, kaya gak terima, Pak. Koncone sukses gak terima. Kok kalau ini rezeki kita, Pak, gak akan kemana-mana. Jadi gak bingung, gak khawatir sampean. Gak khawatir. Ibaratnya gitu, kita jualan, Pak, tempe, tonggone ya tempe. Kita menyadari kita tidak akan pernah hasud terhadap nikmat Allah yang diberikan terhadap selain kita. Loh, kalau jenengan bahasa akliyah, bahasa akal aja, Pak, nggih muring-muring ning ati, muring-muring. Bisa yang beli ku nang sampan tok, tidak boleh terhadap orang lain. Sampai kadang nyewa dukun. Halo, nggih ta ya? Kasusnya kathah ngoten niku. Dukune ya gendeng pisan. Tak terawang nggonamu, lahanmu disawuri uyah. Akhirnya orang mau ke situ melihat kuburan, nggak jadi. Lah, iki pada gendengi iki. Mestine ngempuk, mereda gini, semua itu rezeki dari Allah. Sadaro. Tapi mboten saged, Pak, kalau tidak berjiwa tauhid tidak bisa. Siapapun kita. Sampai kapan jiwa kita seperti ini? Padahal umur kita sisa hidup tinggal hanya hitungan tahun. Kalau tahun, kadang hitungan bulan, kadang hitungan hari. Yes. Ojo dadi wong sing getun, yang Allah katakan qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Jangan sampai menjadi orang yang getun buri di situ. Wal kibru, kibir, gumedhe, luwih api katimbang wong liya. Wal ghibah, sukanya adu-adu, difitnah. Iku sifat hubud dunya, termasuk buahnya basariyah. Wa hubul mansibi, gila dengan kedudukan. Jabatanku sebagai kepala desa, gila. Sopo siro, sopo ingsun, kepala desa. Kuwi gak nganut aku, gak tak tanda tangani, jongor. Wis. Jangan. Wa iradatul mahabbah, suka dipuji orang karena ibadahnya, karena ilmunya, karena hartanya. Niki hubud dunya. Iki sifat-sifat buah dari basariyah.
wa tama'u senengane njaluk, wis diwenehi sik kurang, dadi mau majek-majek. Berarti pemerintah majek-majek niku toma. Nggih. Lho nggih. Minta toma iku arep-arep. Iki malah minta. Mintae maksa. Son cangkemmu ngomong saenake dhewe ae. Lah terus nek gak ditarik pajeke anggarane negara. Iku teko ndi? Kula asal ngritik Pak Bu. Asal nggih. Wis. Sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lahir, wong Jawa wis ana. Paham? Orang Jawa, orang Madura, orang Bugis, Nusantara sudah ada. Sampeyan tinggal sejarah lah. Cuman wae kita nggak menangi ngono lho. Mohon maaf. Sak donya iku satu-satune negara. Mungkin sampean buka nanggone Al-Qur'anul Qadim ketemu. Apa maksudnya Indonesia? Negara sing sumber daya alamnya sugih Indonesia. Sumber alam, emas ada, minyak ada. Apalagi nanti kalau sudah kebongkar Sidoarjo niki. Wis, makanya sampean delok. Mriko wis ana Darmagani. Sampeyan ngertos? Kanggo ngelayare kapal-kapal nggo wis dikeruk ngene kok. Son, kuwi kok ero, mancing kula. Mancing. Ngapunten Kang Kathah. Duka tahun pinten porong iku kok lapindo engko minyake metu tenan. Wallahu a'lam. Wis sumber nikel batu bara Indonesia berhubung. Ojo mangkel gak? Ojo mangkel nggih. Kula ngritikku iku membangun. Kalau yang diamanai iki gak amanah. Kesejahteraan masyarakat Nusantara nggih nggak nyampe. Artinya apabila divisi negara, kebutuhan negara itu hanya diambilkan oleh sumber daya alam tanpa pajak mampu, dengan catatan pejabat sing diamanai itu tegas. Tahu tegas? Beramanah. Tapi gak bisa, Pak. Selagi hati tidak mengenal tauhid, gak bisa. Titik. Selagi jiwa tidak berhukum hakikat, masih ingin kita itu punya mobil 1, 2, 3, nggak ada habisnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini sudah dinas oleh Allah dalam surah At-Takatsur. Hal itu akan berhenti manakala sudah meninggal dunia. Udah pisah. Mohon maaf, saya tidak menuduh pejabat koruptor, enggak. Saya berkata apabila ya toh, pejabat-pejabat yang ditunjuk diamanai betul-betul amanah. Mboten wonten, Pak. Pajak bangunan itu enggak ada. Mampu untuk membayar dan kebutuhan warganya itu lewat sumber daya alam.
Satu-satunya negara yang kaya raya sumber daya alam Indonesia. Gak percaya, kula pun keliling. Kula nggih takok-takok meniku. Tambang emas ada punya Indonesia. Apalagi sampean lihat di Papua. Nggih ya. Kemana larinya? Wis iku gak ngerti aku. Pokoknya selama warganya itu tidak mau bertauhid, hatinya, jiwanya pasti hatinya condong terhadap kolbin apa? Kolbin duniawiyah pasti. Rohibin, kolbin, rohibin. Niki, wis mesti siapapun kita. Padahal Pak, padahal ya, kalau jenengan gelem mikir dengan cerdas, hati belum angan-angan, sebanyak apapun dunia yang kita kumpulkan, toh pada akhirnya berpisah. Ketika saat kematian datang. Apa yang terjadi? Kalau anak-anak kita itu tidak kita didik dengan ilmu agama dengan benar, tukaran Pak, rebutan, kita bersusah payah dan sebagainya. Saya ini jadi kepala desa sudah mulai tahun 2012 sampai 2026 ini menyelesaikan satu tanah yang konflik di tanah di wilayah saya belum selesai nganti saiki. Berapa tahun? Ahli warisnya 8, royokan pingin menang dewi. Miturut undang-undang, kalau satu tidak mau bertanda tangan, mboten sah. Jadi kuat-kuatan Pak, sampai sekarang. Mediasi lewat apapun, sampai detik niki belum nemu jalan keluar. Sampai saya katakan udah hibahkan, wakafkan terhadap masjid atau yayasan lembaga keagamaan. Sampai saya kasih seperti itu, solusi yang terakhir itu tetap tidak bisa. Tapi kalau anak-anak jenengan sampai tinggali ilmu, tidak akan tukaran. Contoh kecil, anak sampean kursuskan bahasa Inggris, ahli Inggris, mesti nanti dicari sekolahan untuk mulang lah gitu toh. Loh, duit teko dhewe. Atau sampean kursuskan elektro, dia pandai membuat radio, membuat televisi atau mereparasi TV yang rusak. Loh, akhirnya uang datang. Ilmu yang ada pada anak jenengan diroyok saudara lain? Gak mungkin. Oleh sebab itu dalam kesempatan malam hari ini kula titip pesen datang jenengan yang punya regenerasi keturunan nasab, jangan hanya kita warisi harta benda, akan tetapi warisilah utama tentang ilmu. Tergantung ilmu apa. Sebab dengan ilmu man aradad dunya fa'alaihi bi ilmin, dunia akan katut sendiri. Kebutuhan sandang pangan papan akan mencari panjenengan. Monggo silahkan. Makanya penting, pendidikan itu penting Pak. Jangan terus anak kita gak mau sekolah kelas 2 motol. Misalnya ya, entah alasannya berbagai macam.
terus kita pekerjakan, jangan. S2 jangan. Kalau bisa terus dorong untuk sekolah sampai selesai. Jikalau terpaksa untuk tidak mau, jangan pekerjakan. Kursuskan mana yang menghasilkan uang. Pokoknya ojo kursus golek tuyul. Ojo iku. Kursus apapun, ilmu apapun, nanti dia akan lihai di bidangnya. Kalau sudah lihai di bidangnya, dia akan dicari dunia. Karena ilmu. Udah. Wa hadhihi sifatu as-sayyi'atu turithul adawata wal baghdha'a wal istighfafa bil ghairi wal khiyanata wal kadibi lan sak piturute. Sifat ini disebut sifat yang jelek, iku akan muncul dalam diri jenengan, akan menimbulkan satu permusuhan. Itu pasti, Pak. Contoh tadi dodol tempe wau. Berhubung hati kita itu yang muncul sifat basariyah, mesti iri, mesti hasud, permusuhan. Permusuhan. Saling iri, saling saingan, saling menjatuhkan. Apa manfaatnya? Getun di kemudian hari nanti. Wal baghdha'a wal istighfafa bil ghair. Bapak Ibu, manakala ini kita biarkan, tidak malah menjadi baik, malah merembet terhadap sifat-sifat yang Allah larang. Sampai nyuwun sewu loh Pak, nyuwun sewu. Sing asale iku mang boten pemarah, dadi pemarah. Yang asalnya itu sabar, dadi pemarah. Ya sebab sifat basariyah yang masih melekat di dalam hati kita. Idza tatoharo tatkalane disucikan opo qalbul insan min hadil ausaf, min hadhil ausaf, ketika saat sifat-sifat basariyah ini dibersihkan dari hati panjenengan, ya fa innahu yaqbalu da'watallahi ta'ala. Fa innahu mongko sak temene ati iku yaqbalu bisa madhep apa ati da'watallahi ta'ala ing panggilane Allah. Hatiku selalu ingat Allah, Pak. Dalam keadaan situasi apapun kehendak, hati mesti akan menetapkan bahwasannya semua itu milik Allah. Sawa ungkanat mubasaratan au ghairu mubasaratin. Sawa ungkanat padha ugono apa dakwah iku mubasaratan langsung panggilan, au ghairu mubasiratin utawa panggilan yang tidak langsung. Fi ayatil Quran contohnya apa sing ono jero Quran, wa fi suratil hidayati lan ing dalam gambaran-gambaran petunjuk, wal aswati lan teladan allati kang aqtoha kang aweh ha ing alati sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam teladani Kanjeng Nabi. Dadi ning Quran iku panggilan Allah yang secara tidak langsung. Yang secara langsung jenengan ning ati pingin dahar, pingin sholat, pingin apapun, semua panggilan langsung dari Allah. Langsung. Yang enggak langsung lewat Quran, lewat hadis, teladani Kanjeng Nabi dan seterusnya. Al-khulasatu idza baqiyat tatkalane tetep fi qalbika ing dalam ati ira
Apa sing tetep basariyatun, sifat basariyah masih melekat, ya fala tarju, mongko aja arep-arep sira antalqa yen to bisa ketemu sira Allah ing Gusti Allah baik dunia maupun akhirat. Naudzubillah. Gak iso Pak ketemu Allah karena berpenyakit, kotor hati kita, ngandung syirik. Laksana baju yang kotor, nggak mungkin langsung kita masukkan lemari. Bisa masuk lemari menjadi baju yang wangi manakala sudah dicuci dulu. Sama, kita besok dicuci di neraka. Ya udah, bahasa syariati diancum nasib. Sampai kapan? Ya urusan Gusti Allah. Nek miturut Qur'ane, orang yang menyekutukan Allah itu nggak bisa diampuni. Khalidina fiha abadan, naudzubillahi min dzalik. Kecuali rahmati Allah turun diampuni. Wa maradul qalbi lan utawi penyakite ati kuyu tahiruhu. Sapa Allahu idza kana qalbu bil khalwat iku yutahiruhu nyuceni hu ing ati sapa Allahu iku idakana tatkalane ana apa alqalbu ati iku bil khalwati nglakoni khalwat. Hati akan bisa suci dan disucikan Allah manakala hati itu purun dan mau menjalankan zikir, yaitu khalwat. Tak sebut zikir yang mana? Yang di depan tadi yang saya katakan, sir gandengo sirul asrar. Dengan cara inilah Pak, sifat basariyah akan Allah usir, penyakit hati penghalang hati Allah akan membersihkan. Akhirnya menjadi hati yang fitrah sesuai dengan sabda Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, lekaslah kembali kepada Allah, lekaslah kembali kepada Tuhanmu dengan bentuk sucikanlah dirimu. Berlaku dzikirlah, itulah bentuk rodiyatan. Nanti disucikan Allah disebut mardiyah. Habis itu jenengan dimasukkan golongan hamba yang Allah rahmati. Itu maksudnya jannah. Bapak Ibu hadirin, itu bab masalah 42 pasal yang bisa kita dengarkan bersama. Barangkali ada yang ingin menanyakan terkait hal itu, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saderengipun memasuki pertanyaan, ada seorang salik yang mendapatkan rahmat liqaillah walaupun hanya dalam hitungan detik. Setelah itu, kalau meminjam istilah bayai, dijatuhkan oleh Allah yang suka-suka Allah, sehingga dia menjadi kolbin rohibin. Namun salik ini menyadari bahwa
dia tidak bisa apa-apa untuk bangkit menjadi zahidin. Kejatuhan ini sampai katakanlah dia meninggal dunia. Pertanyaan saya, bagaimana nasib salik tersebut yang mendapatkan bekal hanya sedetik itu? Mungkin ini kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya jikalau dalam hati seorang hamba walaupun hanya adanya satu biji sawi tauhid kepada Allah, itu harapan kalau dia itu nanti akan dirahmati, tapi dihancub-hancubno terlebih dahulu. Bahasa syariat, bahasa hakikat, sebetulnya Pak Bu, orang yang sudah bisa menerima ajaran tauhid dan mengamalkan, apalagi sudah liqo, sedikit pun dalam hati nggak ingin dia itu jatuh, nggak ada. Ingin lalai pada Allah nggak ada. Sehingga dalam kehidupan beliau itu nggak ada niatan untuk melalaikan. Tapi dia itu kok nyadari dirinya sudah tidak bisa apa-apa, gitu. Gak bisa bangun lagi, nyadari semuanya itu disendek ning Gusti Allah, sehingga kayaknya dia itu menjadi qalbin rohibin, hati yang condong pada dunia. Kita akan tahu dia itu terus bergelut ngopeni urusan dunia, tapi kita nggak tahu toh hatinya, nggak tahu. Kalau boleh saya katakan, dalam hati beliau itu loh, sekecil pun nggak ingin jatuh, bahkan niat untuk menjatuhkan diri, melalaikan Allah nggak ada. Tapi Allah berkehendak lain. Berkehendak lain. Dijatuhkan. Dalam lingkaran dunia. Tapi jikalau dia itu nyadari nggak mampu dirinya untuk bangkit, karena memang nggak ada kekuatan kecuali rahmat Allah, justru itulah orang yang sadar. Sebetulnya orang yang sadar itu bukan orang yang menyadari likoknya dari dirinya. Dia nyadari jatuhnya dari nafsu. Enggak. Disebut orang yang sadar adalah jatuh dan bangunnya semata karena Allah. Yaitu Esa pun. Orang yang seperti ini, maka apa Pak jaminannya? Pasti rahmat. Cuman kita yang tidak tahu. Saya tidak bicara setelah mati, enggak. Ketika dia hidup, ketika masa ada di dunia jasmaniahnya ini. Saya katakan sekali lagi, orang yang sadar itu bukan orang yang jatuh sebab karena nafsu, atau bangun sebab karena upaya dirinya berkholwat, tidak. Orang yang dikatakan sadar bahwasanya semua itu Allah, apabila ketika jatuh dijatuhkan Allah, ketika sadar disadarkan Allah. Artinya sudah tidak bisa memandang lagi adanya selain Allah. Yoniki sebetulnya
orang yang betul-betul sampai pada Allah. Wis, yang ditanyakan tadi likoknya itu hanya sedikit, tapi aslinya jatuh. Lah ngeten nggih. Tapi ngeten, Pak. Betulkah olehnya jatuh atas kesengajaan dirinya? Gak mungkin. Boten mungkin. Sebab sebetulnya orang-orang apalagi yang sudah likok walaupun sedetik, dia nggak ingin sebetulnya itu lalai dari Allah. Sebetulnya gitu. Makanya ada nanti keterangan lupa ghaflah iku sejatine eling. Ingat sejatine ingat. Kok iso lupa sejatine lupa? Sejatine eling. Ada orang dzikir sejatine eling, ada orang yang tidak dzikir sejatine eling. Ada orang lupa sejatinya ingat. Ada orang ingat sejatinya lupa. Ada orang lupa kuadrat lupa. Ada bab yang seperti itu. Bagaimana toh orang yang ingat sejatinya ingat, lupa sejatinya ingat, itulah orang yang sadar. Apabila dia likok, tidak melihat siapa-siapa, apabila dia tidak likok, yo bukan karena siapa-siapa. Di situ. Jadi kalau nasibnya bagaimana? Jawabannya sederhana. Lewat uraian orang yang sudah likok walaupun 1 detik. Nggak ingin, Pak, untuk beliau itu lalai dari Allah. Nggak mungkin. Apalagi ada niatan melupakan. Boten wonten. Kalau memang seperti ini, saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Gimpun. Golongan termasuk orang-orang yang Allah rahmati. Mekaten. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menyampaikan tentang mimpi, Gus. Saya di kemarin pernah ngimpi. Ngimpi saya begini, Gus. Kalau biasanya orang ada di bawah matahari, bayangannya kan hitam. Rata-rata hitam. Lah itu kok saya ada di bawah matahari, bayangan saya kok saya. Gitu loh, Gus. Bayangan saya. Lah besoknya saya kerja, saya kan orang becak. Besoknya saya becak, ada di panggonan becak, pangkalan becak. Saya mau nawarin si penumpang, saya nggak bisa. Stop dulu. Boleh saya tanya? Boleh kula tangklet? Monggo, Gus. Sampai nyedek mau mriki. Nggih. Sifatnya rahasia masalah. Nggih. Tak terusakan, Gus. Kula pas binjingi kula becak dan pangkalan becak kula kok mboten sakit nawane penumpang.
Karena kula niki rasa Allah nawani Allah. Kula mboten sakit. Kaya-kaya kula niki mboten ilang ngoten lho, ilang. Sing kula ni ilang punan. Kaya-kaya sing enten niku cuman Allah nawani Allah. Dadi kula mboten sakit nawani. Mboten kerja ngoten lho Gus. Lah namung sakmenten kula nyuwun pangapura mbok menawa kula dadi lan siriki kula nyuwun dilurusaken Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Rasulullah memberikan teladan atau para utusan Allah memberikan teladan pada umatnya, yang teladannya itu cuman satu, liman kana yarjullaha wal yaumal akhiro wa dzakarallaha katsiron. Teladannya adalah hati harus ada keinginan tinggalno selain Allah dan bertemu Allah. Di mana wal yaumal akhiro ning alam akhirat. Terus kuncinya nopo? Wa dzakarallaha katsiron. Perbanyak ingat. Wis. Nopo sing sampen alami? Apa yang pernah panjenengan amalkan? Trimo tadi. Ono ayang-ayang kok gak ireng. Biasanya hitam lah ngoten nggih. Kok wujud aku iku maksude napa? Ngeten. Seseorang tidak akan pernah tahu isi di dalam gedung manakala orang itu tidak pernah masuk gedung. Orang tidak akan pernah bisa masuk gedung manakala tidak mau membawa kuncinya gedung. Ini bahasa analogi. Bahasa yang sesungguhnya orang tidak akan pernah tahu dan mengerti dan beriman bahwasanya Allah itu selalu bersama kita. Ibarat orang itu tidak pernah masuk gedung dan orang itu tidak akan pernah bisa untuk masuk gedung atau musyahadah, alam akhirat manakala tidak membawa kuncinya alam akhirat. Kuncinya alam akhirat miturut surat Al-Ahzab, kuncinya untuk bertemu Allah miturut surat Al-Ahzab, sekaligus sebagai teladan Kanjeng Nabi datang kita kepada kita adalah wa dzakarallaha katsiron. Pertanyaannya, perbanyak dzikir yang bagaimana? Apakah dzikir yang diucap di lisan Allah? Apakah di hati Allah gitu? Al-Ahzab 21 itu dijawab 41. Bukan 41 remi ini dulu ya. Surat Al-Ahzab juga ayat 41. Son kok kowe ngerti 41? Jagone kula nek 41. Nggih. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran.
di sini Pak, sampai kalau sudah pernah terlibat terhadap ilmu nahwu mesti paham mengapa perintah itu di belakangnya itu tidak hanya memakai maf'ul bih, akan tetapi disambung juga maf'ul mutlak. Apa maksudnya itu? Udzkurullaha, udzkuru do ilingo do dikira sira kabeh Allaha ing Gusti Allah. Tapi kok ditambahi maf'ul mutlak, dikron kelawan sak bener-bener dikir kathiron tur kang ukeh, gak cukup tah memakai maf'ul itu mau situk tok. Iku artinya Pak, sing dimaksud surat 21 itu jawabannya di 41. Apa yang dimaksud sejatine dzikir iku? Jawabannya itulah dzikir bila suwarin wa kalamin wa lafdin, tanpa nama, tanpa sifat, tanpa suara, tanpa kalam, itulah rasa. Berarti didikir khafison, nggih, itulah dikir sirul asror, yang tahapan miturut Syekh Ibnu Athaillah ada 3: syu'aul basyiroh, wa ainul basyiroh, wa hakul basyiroh, merasakan, melihat, dan menyatakan. Jadi ikut tembung sanepan Pak, maksude makrifat iku sing nyawang, sing wujud ya sing wujud. Kok umpama bayangan iku bukan wujud, ya rupa ireng. Al kaunu minal mukawwanat zulmatun ay adamun. Niku di dalam makalah lain, makhluk iku sebetulnya itu gelap, ay adamun ora ono, makanya ayang-ayang dimanapun itu hitam, gelap. Tapi kok terjadi gak gelap? Itulah duweni maksud bahwasanya yang melihat Allah itu Allah sendiri. Kuncinya di mana? Sirul asrar. Makanya kanjeng Nabi wa dzakarallaha katsir, perbanyak, berarti relatif. Banyak itu enggak masuk dalam hitungan. Relatif, terserah Allah hitungan keberapa. Allah nanti menarik ruh itu dalam alam fana, terus disebut alam makrifat. Itu urusannya Allah. Kita itu hanya sebatas nyembah atau dzikir yang sak temenin dzikir. Apa tondone makrifat mau? Nek niku wau kan isyarah ya toh. Tadi sudah saya katakan, kalau di hati jenengan itu sudah tidak ada kecuali akunya Allah, maka itulah. Niki mboten direkayasa lho Pak, nggak bisa direkayasa. Muncul dengan sendirinya itu. Muncul dengan sendirinya. Jadi itu tadi ada pertanyaan yang bersifatkan rahasia Pak. Sebab hampir 1 tahun niku nggih mboten adoh kula ngalami kados jenengan kuwi mau.
Makanya jenengan kula tangkleti. Biasane Pak, ngoten niku terjadi, gampang terjadi tatkala jenengan iku mempunyai satu amalan, sing amalan itu ngapunten ingkang kathah, antara bayang-bayang sampeyan ambek bayang-bayange wong liya gak padha. Nanti akan ngalami ayang-ayang sampean gak ono. Padahal nek nisori cahaya matahari kok ayang-ayang gak ono. Sinten di antara jenengan yang pernah ngalami kelangan ayang-ayang sinten niku wonten keterangane piyambak. Pekaten nggih? Nggih, monggo kita tutup doa, mudah-mudahan jadi ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.